Dirimu di hatiku tak lekang oleh waktu, meski kau bukan milikku. Intan permata yang tak pudar tetap bersinar, mengusik kesepian jiwaku. Halo teman-teman Badai TV, kita ketemu lagi di konten Badai Belagu yang lain. Masih dari lagu-lagu gua yang sudah pernah gue ciptakan untuk band gua terdahulu, yaitu Krispati. Dan lagu ini adalah lagu yang ada dalam satu album dengan Bila Rasaku Ini Rasamu, dan menjadi nama atau judul albumnya. Lagu ini berjudul Tak Lekang Oleh Waktu. Nah, ini adalah salah satu lagu favorit gue, guys. Kenapa gue bilang ini salah satu lagu favorit gue? Karena jujur aja, lagu ini adalah lagu paling tua, lagu tertua di Krispati yang pernah seorang Badai ciptakan. Kenapa paling tua? Karena gue ciptain ini sekitar tahun 1998. Dan baru dirilis adalah tahun 2008. Jadi 10 tahun kemudian gue baru bisa merilis lagu ini bersama dengan Krispati. Nah, Tak Lekang Oleh Waktu ini sebenarnya adalah cerita yang diambil dari kisah gue sendiri nih, guys. Asik. Nah, ini kan sebenarnya gue jarang sih mengisahkan lagu-lagu gue yang ya dalam tanda kutip gue bikin di Krispati dari kisah gue sendiri. Itu jarang banget. Gue kebanyakan lagu-lagu yang gue ciptakan itu adalah lagu yang banyak dikisahkan oleh orang lain. Baik itu teman-teman gue ataupun ya orang yang pernah curhat sama gue. Tapi kali ini lagu paling sakral. Ya buat gue ya karena selain umurnya paling tua dan kayaknya ceritanya ya cukup alay. Asik, cukup alay pada zamannya. Jadi gini, guys, tapi enaknya mendingan kita lihat video klipnya dulu deh. Oke, kita lihat video klipnya dulu. Yang mana gue inget banget video klipnya ini gue syuting itu sampai jam 5 pagi, guys. Dari siang ya, dari jam 11 siang sampai jam 5 pagi. Wow. Kalau nggak salah lokasinya daerah Sentul. Bintang video klipnya itu ada, wah ini bintangnya gokil-gokil nih. Ini kaliber-kaliber semua. Ada Donna Harun, Ferry Salim, dan juga ada Jill Gladys. Nah, kebetulan Krispati itu waktu itu terbagi-bagi tugasnya. Semi bermain sebagai model yang menjadi pacarnya Jill Gladys pada saat itu. Kemudian gue, Anton, dan almarhum Andika itu menjadi centeng-centengnya bokapnya Jill di video klip itu. Jadi kayak tukang pukulnya lah. Sih, karena mungkin muka gue muka-muka kang pukul kali ya. Jadi sutradaranya bilang, wah cocok nih muka preman. Mau jadi jagoan lo? Nah, kemudian Arif waktu itu jadi driver. Dari drivernya si Jill Gladys ini. Jadi video klipnya waktu itu digarap oleh temen gue namanya Aldo Basuki. Ya kita kerjasama ada 2 kali sih dengan Mas Aldo ini untuk beberapa video klip Krispati. Jadi yuk kita lihat bareng-bareng cuplikan video klip Tak Lekang Oleh Waktu yang berikut ini. Oke guys, kalian udah nonton kan cuplikan video klipnya? Jadi pada saat itu gue inget banget, pada saat rilis single ini, video klip ini dibikinin sayembara di acara sebuah TV. Ada 2 pilihan, pilihan endingnya itu satu jadi gila, atau yang satu lagi ceweknya mati. Jadi ada 2 tuh, mau dibikin video klipnya yang mana. Dan cukup banyak yang ikut sih. Kalau nggak salah terakhir itu jadinya yang gila kayaknya video klip. Gue juga lupa sih, gue udah jarang banget nonton video klip ini. Tapi coba kalian cek sendiri hasil daripada video klip ini seperti apa. Tak Lekang Oleh Waktu. Tak Lekang Oleh Waktu ceritanya tentang apa? Jadi ceritanya tuh sekitar tahun 97, gue masih kuliah. Ya gue masih kuliah di Trisakti di Teknik Mesin. Gue jatuh cinta sama seorang perempuan. Dia berwajah oriental. Wede ya kan. Berwajah oriental dan ya cukup lembut orangnya, cukup lembut, cukup tipe gue lah, tipe gue. Nggak banyak omong ceweknya, terus udah gitu rajin ke gereja gitu kan. Nah, kebetulan dia teman gereja gue sendiri. Dan kayaknya gue cinta bertepuk sebelah tangan. Jadi dia seperti tidak memiliki perasaan yang sama dengan gue gitu kan. Tapi buat gue, cewek ini tuh seperti tidak habis dimakan waktu gitu loh. Dari penampilannya, dari sikapnya,
dari kelembutannya, itu buat gue cewek ini akan menjadi satu legenda cinta. Asik, legenda cinta yang gue pernah temui. Jadi karena 1 tahun itu ya, 97 sampai 98, gue dalam proses mengejar dia gitu ya. Ya dia sadar juga sih bahwa gue punya perasaan sama dia gitu ya. Tapi ya tadi gue bilang, kayaknya bertepuk sebelah tangan. Dan untuk mengobati kesedihan gue kan suka main piano pada saat pulang kuliah. Jadi pada saat pulang kuliah dari Trisakti, ada acara di gereja gue datang lebih cepat daripada acara tersebut. Dan gue akhirnya ke satu ruangan gereja gitu, satu ruangan gereja yang mana di situ ada pianonya. Nah, gereja gue pada saat itu di daerah Jakarta Pusat. Gue datang ke situ, gue main-main lah piano itu. Nah, sebelumnya gue lagi banyak dengerin lagu-lagu dari Chicago. Ya, Chicago itu adalah sebuah band brass pop ya dari Amerika. Sejak 1960-an mereka sudah 60-70-an lah ya, mereka udah eksis di dunia musik. Dan gue lagi dengerin Hard to Say I'm Sorry. Hard to Say I'm Sorry dan juga You're the Inspiration. Tapi gue memang tergila-gila dengan band ini karena di situ ada Peter Cetera, ada Robert Lamb, ada juga Bill Champlin, kemudian ada vokalis barunya juga Jason Chef dan pemain brassnya yang keren-keren. Termasuk David Foster yang juga memproduseri si Chicago ini, menghasilkan lagu dari Hard to Say I'm Sorry. Jadi karena gue tergila-gila dengan Chicago, pada saat gue bikin Tak Lekang Oleh Waktu ini, gue terinspirasi dengan chord-chord yang diciptakan dari Hard to Say I'm Sorry. Tapi tidak mirip dengan Hard to Say, cuma ambience-nya gue ambil di situ. Nah, singkat cerita, karena gue jatuh cinta sama cewek ini dan gue tahu gue ditolak, tapi buat gue kisah cinta gue, bukan kisah cinta sih ya, perasaan cinta gue pada saat itu bisa gue tuangkan dalam sebuah lagu. Dan akhirnya terbuatlah lagu ini. Dan gue kasih judul Tak Lekang Oleh Waktu sesuai dengan apa yang tadi gue bilang. Sepertinya memang cewek ini mungkin sampai sekarang kalaupun misalkan gue masih jomblo gitu ya. Atau dia juga masih jomblo. Ya mungkin akan menjadi kisah cinta yang tidak dimakan waktu gitu loh. Tapi karena gue sekarang sudah berkeluarga, dia juga sudah berkeluarga, ya sudah. Semua sudah selesai dan itu hanya menjadi kenangan. Tapi gue bangganya ternyata kenangan gue bisa menginspirasi banyak orang. Dan salah satu doa gue adalah lagu gue menjadi abadi. Kenapa gue judulin Tak Lekang Oleh Waktu? Karena salah satu mimpi gue lagu gue menjadi abadi dan tidak lekang dimakan zaman. Oke, kita lanjut ke pembahasan lirik. Jadi liriknya sih sebenarnya simple ya, tapi menurut gue ini salah satu lagu yang sakral. Kita mulai. Seputih cinta ini ingin kulukiskan di dasar hatiku. Jadi gue ingin melukiskan apa yang menjadi perasaan gue yang benar-benar putih. Gue ambil diksi seputih cinta ini tuh karena gue rasa saat itu gue benar-benar masih lugu ya. Tahun-tahun 97, 98 tuh gue masih lugu. Masih masih orang bilang cinta monyet juga enggak. Tapi gue serius gitu. Gue serius sama dia. Jadi gue pikir ini adalah sebuah ketulusan gue. Lanjut, kesetiaan janjiku untuk pertahankan kasihku padamu. Tadi kan gue bilang di awal, gue nih sepertinya bertepuk sebelah tangan dengan cewek ini. Tapi gue punya kesetiaan janji bahwa gue akan tetap nunggu lo sampai lo bilang iya ke gue. Sedap ya kan, untuk mempertahankan kasih gue kepada dia. Lanjut, bukalah mata hati. Nah, mata hati itu termasuk pemilihan kata ya yang mungkin di tahun 2008 itu udah jadul gitu ya. Di tahun 90-an mungkin masih banyak dipakai, tapi gue tetap pakai mata hati. Bukalah mata hati. Mata hati itu seperti hati yang bisa melihat, merasakan dan juga ya bisa saja mendengar apa yang sedang terjadi. Ku masih cumbui bayang dirimu di dalam mimpi. Jujur aja ya, gue jatuh cinta sama cewek ini. Dan ya standar lah, gue sampai ke bawah-bawah mimpi. Gue inget dia, gue gugup gitu ketemu dia di gereja gitu ya. Gue gugup ketemu dia di lift gitu. Sampai gue nggak bisa ngomong. Ya biasalah anak-anak bocah pada saat itu kan. Tapi ya gue serius gitu sama cewek ini. Yang mungkin takkan pernah membawamu di genggamku. Jadi ya tadi gue bilang, gue mimpiin dia. Gue berhayal tentang dia. Gue gugup ketemu dia. Dan dia tahu itu. Tapi itu tidak membawa dia ke genggaman gue. Artinya dia tidak bisa menjadi milik gue. Oke, kita lanjut. Refnya. Dirimu di hatiku tak lekang oleh waktu. Jadi udah jelas ya. Dia di hati gue pada saat itu adalah sesuatu yang tidak lekang dimakan zaman. Ya meskipun, nah lanjut ya. Meski kau bukan milikku. Jadi dirimu di hatiku tak lekang oleh waktu meski kau bukan milikku. Ya pada saat itu mungkin dia sedang dikejar juga sama cowok lain gitu. Karena terus terang dia primadona pada saat itu.
anak sekarang ngerti primadona nggak ya? Apa ya? Ya pokoknya inilah most wanted lah, dicari gitu sama cowok-cowok yang lain. Maksudnya ditaksir juga sama cowok-cowok yang lain. Jadi gua nih adalah ya mungkin pilihan ke-100 kali ya. Tapi ya itulah perasaan gue pada saat itu. Intan permata yang tak pudar, tetap bersinar mengusik kesepian jiwaku. Wah, ini puitis banget ya. Pada saat itu gue menulis lirik ini tuh, ya gue tergolong menulis lirik yang sangat puitis. Karena gue menganalogikan dia tuh seperti intan permata yang tak pudar. Lebay banget gak tuh? Jadi ini cewek cantik guys, cantik, berwibawa, tidak banyak bicara. Ya gue mengartikan dia seperti intan permata gitu. Ya kalau namanya intan kan mau masuk ke lumpur, mau masuk kemana kan, dia nggak akan pernah pudar. Ya tetap aja, tetap mengkilap ya, tetap berkilau gitu. Tetap bersinar mengusik kesepian jiwaku. Jujur pada saat itu, gue adalah jomblo abis dah. Karena di gereja pada saat itu gue banyak sih suka sama cewek di gereja. Tapi gue juga banyak ditolak juga. Gue nggak tahu karena apa. Tapi yang pasti ya gue banyak sedihnya lah dibanding senengnya. Tapi gue bersyukur karena gue galau. Ya Tuhan kasih gue inspirasi seperti ini. Nah ini ada verse 3. Ku coba memahami bimbangnya nurani tuk pastikan semua. Gue coba memahami dia. Dia juga bingung. Karena gue tuh ngegas terus gitu. Gue pantang mundur, asik. Gue bener-bener ya menunjukkan bahwa gue serius. Jadi dia juga bingung untuk memastikan semuanya dia mau jadi cewek gue apa enggak dengan segala macam pertimbangannya. Jadi ini lebih kepada ceweknya ya. Tak akan kuingkari, maksudnya gue nggak mau mengingkari. Terlalu banyak cinta yang mengisi datang dan pergi. Jadi gue mengakui banyak yang datang di hati gue dan juga pergi dari hidup gue. Gue pernah suka sama banyak perempuan, banyak cewek, tapi kayaknya tidak sehebat perasaan gue ke dia pada saat itu ya. Namun tak pernah bisa lenyapkanmu di benakku. Wow, ini kayak ya udah lu kayaknya the only one gitu. The only one di my mind gitu ya, di pikiran gue, di hati gue. Ya meskipun mungkin banyak cewek juga yang mungkin bisa hadir di hati gue pada saat itu, tapi cewek ini nggak bisa tergantikan dalam pikiran dan dalam benak gue. Terus kembali lagi ke ref, dirimu di hatiku tak lekang oleh waktu bla 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 dan seterusnya. Nah, lagu ini tuh di aransemen dengan ya sekali lagi dengan sangat grande, dengan syncopation yang menurut gua legend di zamannya, dengan pengisian orkestrasi juga dari Mas Oni and Friends pada saat itu, Oni Krisnerwinto, Saunine Orkestra. Dan gua mengaransemen lagu ini terinspirasi sekali dari musik-musiknya Chicago. Kurang dikasih brass section itu udah Chicago banget. Dan lagu ini merupakan lagu yang ya seperti biasa, lagu-lagu gua di Krispati itu setiap kali dibawain itu pasti mengundang histeria, mengundang suara penonton yang tidak pernah tidak nyanyi. Dan gue bersyukur banget sama support kalian, terutama untuk lagu ini juga. Dan doain juga lagu ini akan menjadi doa gue sepanjang hidup gue gitu ya, bahwa lagu-lagu gue tidak akan lekang oleh waktu. So, jangan lupa Shockbreaker channel Badai TV, karena nanti kalian akan terus melihat rahasia-rahasia di balik lagu-lagu hits gue, baik di Krispati atau di penyanyi-penyanyi Indonesia yang lain. Jadi karya yang akan menghidupi kita selanjutnya, dan panggung bisa hilang, tapi karya yang tidak akan lekang dimakan waktu. Inilah jargon gue yang sesuai dengan lagu ini. Tak lekang oleh waktu. Sampai ketemu guys. Bye.